Keliru jika kita mengatakan bahwa Rabu Abu adalah tradisi gereja milik gereja Katolik atau gereja Ortodoks, khususnya Ortodoks Barat. Ingatlah bahwa pemisahan gereja antara gereja Barat yang kemudian disebut dengan gereja Katolik Roma dengan gereja Timur atau kemudian disebut juga dengan gereja Ortodoks Timur baru terjadi pada tahun 1054. Sedangkan perpecahan dalam tubuh gereja Katolik Roma yang kemudian menghasilkan berbagai aliran gereja Protestan baru terjadi tahun 1517. Jadi harus disimpulkan bahwa tradisi Rabu Abu pada awalnya adalah tradisi milik gereja Kristen atau gereja Kristus. Saat itu tradisi ini dikenal dalam bahasa Inggris dengan nama Lent Tradition, atau lebih bermakna dalam bahasa Yunaninya Tessarakosti, atau dalam bahasa Latinnya Quadragesima. Saat ini hampir semua denominasi gereja seperti Katolik, Reform, Lutheran, Calvinis, Anglikan, Metodis, Baptis, Injili, Mennonite, dan Ortodoks Barat merayakan Rabu Abu. Gereja Ortodoks Timur atau Ortodoks Yunani tidak merayakannya karena masa puasa 40 hari sebelum Paskah atau yang biasa dikenal dengan Lent Tradition dimulai pada hari Senin atau sebelum hari Minggu pertama dari Lent Tradition. Sedangkan yang merayakan Rabu Abu mengambil hari Rabu sebelum hari Minggu pertama dari Lent Tradition. Gereja Pentakosta Karismatik umumnya tidak merayakan Rabu Abu ini. Pertama-tama yang harus dipahami adalah penorehan abu dalam bentuk salib di dahi seseorang pada perayaan Rabu Abu bukanlah unsur satu-satunya dalam perayaan Rabu Abu. Perayaan Rabu Abu sebenarnya merupakan penanda dimulainya masa 40 hari puasa dalam gereja sebelum diakhiri dengan Paskah. Catatan-catatan sejarah menjelaskan penetapan Prapaskah ini sebagai penetapan oleh rasul-rasul atau setidaknya di zaman pasca para rasul atau tak lama setelah pasca apostolik. Masa Prapaskah dan puasa ini lebih banyak dihubungkan dengan persiapan untuk pembaptisan pada hari Minggu Paskah. Pada awal abad kedua, puasa ini dilakukan 2 hari sebelum pelaksanaan baptisan pada hari Minggu Paskah. Pada awal abad ketiga, setidaknya di gereja Alexandria, puasa sudah diperpanjang menjadi seminggu. Pada abad keempat, Konsili Nisea sudah menunjuk kepada persiapan 40 hari untuk Paskah. Ini memberi kesan bahwa gereja-gereja secara umum sudah melakukan hal tersebut. Tetapi 40 hari ini oleh gereja Anglo-Saxon dinamakan sebagai Lent Tradition atau Prapaskah atau musim semi dan dimulai pada hari Minggu ke-6 sebelum Minggu Paskah. Meskipun sudah menetapkan 40 hari sebelum Paskah, namun puasa hanya berlangsung 36 hari karena puasa tidak dilakukan pada hari Minggu. Gereja Roma kemudian menetapkan awal Prapaskah itu pada hari Rabu sebelum hari Minggu pertama Prapaskah. Sehingga sekarang lama puasa menjadi 40 hari karena ditambahkan dengan Rabu Abu, Kamis, Jumat, dan Sabtu sebelum hari Minggu pertama Prapaskah. Pilihan hari Rabu ini sesuai dengan kebiasaan bahwa orang Kristen diminta untuk berpuasa pada hari Rabu dan Sabtu, terutama sebelum pelaksanaan baptisan. Hal ini bisa ditemukan dalam tulisan Didache. Yang penting diingat adalah puasa ini dilakukan untuk mengingat puasa Yesus di padang gurun yang berlangsung selama 40 hari. Begitu pula puasa Musa selama 40 hari di gunung Tuhan ketika menerima hukum Tuhan. Lihat Keluaran 34 ayat 28 dan juga puasa Elia sebelum bertemu Tuhan di gunung Horeb. Lihat 1 Raja-Raja 19 ayat 8. Dengan demikian, perayaan Rabu Abu tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan puasa yang berlangsung selama 40 hari sebelum Paskah. Puasa sendiri merupakan praktik yang sudah lama tersebar luas dalam kehidupan gereja. Puasa menjadi salah satu latihan rohani atau spiritual untuk pengendalian dan pemurnian diri. Dengan berpuasa, orang berlatih mengendalikan dorongan, keinginan, selera, atau nafsu manusia.
Bahkan puasa menjadi salah satu praktek penting dalam tradisi Yahudi, sebagaimana Yesus juga berpuasa. Tampaknya pengaruh puasa dalam gereja ini berasal dari kelompok Kristen Yahudi. Irenaeus dari Lyon dan Tertullianus dari Afrika Utara, keduanya hidup di abad kedua dan abad ketiga, sudah menginformasikan tentang puasa selama 1 sampai 2 hari atau 40 jam sebelum Paskah. Dionysius dari Alexandria, hidup di abad ketiga, sudah berbicara tentang puasa sampai dengan 6 hari sebelum Paskah. Dalam surat-surat Athanasius dari Alexandria di tahun 329 sampai 333 Masehi, masih hanya menyebut tentang puasa 6 hari sebelum Paskah. Tetapi dalam suratnya tahun 334 Masehi, Athanasius sudah menyebutkan puasa yang berlangsung 40 hari. Sejarawan Bizantium, Sokrates, hidup di abad keempat dan abad kelima, sudah berbicara tentang orang-orang Kristen Roma yang berpuasa selama 3 minggu. Pada pertengahan abad keempat, sudah mulai diketahui tentang puasa selama 40 hari. Jadi ada perkembangan waktu lamanya berpuasa. Dalam sebuah himne 2 malam dari Bizantium, juga sudah disebutkan tentang 40 hari puasa. Gereja di Antioquia pada akhir abad keempat juga sudah menyebutkan puasa selama 40 hari sebelum Paskah. John Chrysostomos dari abad keempat dan kelima, dan Egeria, seorang pesiarah perempuan yang melakukan perjalanan ke Tanah Suci yang hidup di abad keempat, sudah menyebut puasa masa Prapaskah ini dalam catatan-catatan mereka. Paus Leo I atau Leo Agung pada abad kelima sudah menyatakan bahwa masa puasa 40 hari berturut-turut ini berakhir dengan Kamis Putih yang dipisahkan dari puasa Jumat Agung dan Sabtu Sunyi. Penggunaan abu yang dihubungkan dengan puasa juga sudah menjadi praktik yang lama atau kuno. Hal ini sudah dikenal sebagai satu kesatuan dalam tradisi puasa dan perkabungan orang Yahudi. Lihat Ester 4 ayat 1, Ratapan 2 ayat 10, dan Yehezkel 27 ayat 30. Abu perayaan ini menjadi simbol kerendahan diri dalam pertobatan atau penyesalan dosa, dan karena itu orang yang mengaku dosanya siap menyucikan hatinya, memperbaiki hidupnya, dan itu dilakukannya dengan menjalani puasa. Begitu pula praktek penorehan abu sendiri adalah juga sebuah praktek yang lama. Tertullianus Bapak Gereja menyebutnya sebagai sebuah ekspresi atau cara orang menunjukkan kepada publik bahwa dia bertobat dan bahwa dia lemah sebagai manusia seperti debu yang ada di dahinya. Karena itu manusia membutuhkan Kristus. Pada abad keempat, pembubuhan tanda salib di dahi dengan abu ini juga sudah dilakukan pada orang yang dibaptis. Cara ini dimaknai bahwa seseorang siap menjadikan salib bagian dari hidupnya dan tidak malu memikul salib. Simbol salib inilah yang kemudian dikenakan pada dahi seseorang saat perayaan Rabu Abu sebagai tanda mengambil bagian dalam salib Kristus. Terkait dengan praktek penorehan abu, menurut Sinode Benevento dari tahun 1091, abu ditaburkan kepada laki-laki, sedangkan tanda salib dari abu ditorehkan di dahi perempuan. Karena penorehan abu ini tidak berdiri sendiri atau terlepas dari makna perayaan Rabu Abu dan tempatnya dalam perayaan Quadragesima atau 40 hari masa puasa ini, maka dalam liturgi gereja umumnya, penorehan abu ditempatkan sebagai bagian dari pengakuan dosa. Atau ada juga yang menempatkannya setelah pemberitaan firman, dengan pemahaman bahwa firman ini mendorong dan menegaskan panggilan umat untuk mengakui dosa dan merendahkan dirinya di hadapan Allah. Dalam sebagian besar liturgi Rabu Abu dan pembubuhan abu ini, dibacakan Mazmur Tobat yang kebanyakan diambil dari Mazmur 51. Yang perlu diingat adalah praktek penorehan abu ini tidak dapat dipisahkan juga dari keberadaannya sebagai penanda seseorang masuk dalam masa puasa 40 hari. Jika kita mencari dasar atau alasan untuk melaksanakan Rabu Abu
seperti dasar untuk kita melaksanakan Paskah atau Natal, maka pencarian itu akan membuahkan kesia-siaan. Alkitab bahkan tidak memperlihatkan sebuah peristiwa khusus selama 40 hari sebelum penyaliban Yesus dan yang bisa dijadikan alasan atau penanda dari pelaksanaan masa Prapaskah yang ditandai dengan Rabu Abu ini. Gereja-gereja perdana juga tidak mencari dasar pijaknya dalam kisah hidup Yesus yang ditulis dalam Alkitab. Gereja hanya ingin membangun sebuah cara atau kebiasaan orang percaya dalam mempersiapkan diri untuk menghayati kesengsaraan dan kebangkitan Kristus. Caranya adalah dengan melatih spiritual warga gereja melalui upaya mengekang diri dan semua keinginan manusia yang membuat manusia tidak dapat menjadi satu dengan kematian dan kebangkitan Kristus. Lihat Roma 6. Caranya adalah dengan berpuasa yang sudah lama juga dipraktekkan dalam gereja, mulai dari hanya 2 hari menjadi sampai dengan 40 hari. Rabu Abu lebih mendorong orang percaya untuk menghayati karya Allah melalui karya penciptaan, dosa, kematian, anugerah, dan keselamatan. Tertullianus, Bapak Gereja, mengatakan bahwa orang yang bertobat harus hidup tanpa kegembiraan dalam kekasaran kain kabung dan kemelaratan abu. Karena itu, Eusebius, sejarawan gereja perdana, mengatakan bahwa orang yang mengaku dosanya di depan umum, terutama karena telah meninggalkan iman percayanya, oleh imam, abu ditaburkan di atas kepalanya. Karena itu salah satu teks Alkitab yang sering dipakai dalam upacara Rabu Abu adalah Kejadian 3 ayat 19. Sebab engkau debu, dan engkau akan kembali menjadi debu. Karena manusia itu hanya debu, maka dalam Minggu Prapaskah dia diberi waktu khusus untuk merendahkan diri menghayati penderitaan Kristus dan menata dirinya untuk bisa lebih mencerminkan salib Kristus dan karya keselamatan melalui kebangkitan Kristus. Ayub 42 ayat 3-6 dan Yoel 2 ayat 12-18 juga sering dipakai oleh gereja-gereja untuk menekankan penyesalan dan pertobatan dalam Rabu Abu ini. Dengan demikian, Rabu Abu adalah perayaan pengakuan ketidakberdayaan manusia ketika manusia menyatu dengan penderitaan dan kematian Kristus, dan untuk itu dia membutuhkan rekonsiliasi dengan Tuhan. Abu yang dipakai saat penorehan abu di dalam perayaan Rabu Abu sebenarnya berasal dari daun-daun palem yang dipergunakan saat perayaan Minggu Palem atau Minggu Palma. Di gereja-gereja yang sudah merayakan Rabu Abu ini secara rutin, seperti gereja Katolik, daun-daun palma yang dibawa dalam perayaan Minggu Palma akan dikumpulkan dan dibiarkan sampai mengering, setelah itu dibakar sampai menjadi abu. Abu inilah yang kemudian akan dicampur dengan minyak, biasanya minyak zaitun, dan di Katolik digunakan air suci atau minyak krisma atau minyak pengurapan yang biasanya dipakai saat sakramen krisma atau penabisan imam atau pemberkatan altar dan lain-lain. Pencampuran abu dan minyak ini bertujuan agar abu bisa digunakan untuk dioles dan menempel di dahi umat atau warga gereja. Namun saat ini abu tersebut juga sudah dijual atau bisa didapatkan di toko-toko kebutuhan peralatan ibadah, terutama toko-toko yang menjual peralatan ibadah untuk umat Kristen Katolik. Pada masa lalu, puasa dalam gereja dilakukan dalam wujud hanya makan sekali dalam sehari, yaitu di malam hari. Ini namanya puasa ketat. Orang dilarang makan daging, ikan, telur, dan mentega. Di gereja timur, penggunaan anggur, minyak, dan produk susu dibatasi. Pada masa Kaisar Theodosius Agung, ketika agama Kristen sudah menjadi agama negara, karena semua orang mengharapkan pengampunan jiwa, maka hukuman tubuh tidak dilakukan selama masa Prapaskah. Orang juga menerima gerasi dari pemerintah. Hal-hal yang bersifat kesenangan, seperti festival-festival, perayaan ulang tahun, pernikahan, dan perayaan-perayaan kegembiraan sejenis ditiadakan. Melakukan hal-hal tersebut dianggap tidak menghayati kehikmatan puasa Prapaskah. Orang Kristen membagikan daging kepada orang miskin, mengunjungi orang sakit, dan orang yang dipenjara.
Mereka menghibur orang yang asing atau orang yang berada dalam kesendirian. Mereka mengupayakan damai ketika terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan. Gereja juga membagikan makanan untuk orang miskin. Saat ini kita bisa melakukan puasa antara lain dengan membatasi kebiasaan-kebiasaan kita yang lebih banyak memperlihatkan ego kita atau memperlihatkan ketidakpedulian kita dengan orang lain. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan sebagai simbol kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan kita mau menunjukkan kasih dan kepedulian kepada sesama. Dengan demikian, jangan lagi kita menganggap perayaan Rabu Abu ini sebagai ikut-ikutan tradisi Katolik atau tradisi gereja manapun. Ini tradisi kita bersama sebagai gereja milik Kristus. Belum terlambat bagi kita yang sudah lama tidak merayakan tradisi tersebut untuk bersama-sama menghayati persekutuan kita sebagai gereja dalam pertobatan di hadapan Kristus, termasuk bertobat dari arogansi kita sebagai gereja yang kadang menganggap gereja kita lebih baik dari yang lain. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri dan merayakan Rabu Abu sebagai bagian dari arak-arakan pengakuan percaya dan pertobatan kita, dan memberi diri untuk hidup dalam kasih dengan sesama manusia dan sesama ciptaan, sebagaimana Kristus yang memberi hidupnya untuk kebaikan manusia dan seluruh ciptaan.